Flower 01, Kepulangan Sang Jenderal dan Lamaran dari Orang Tak Terduga. Di setiap penjuru planet, berita keberhasilan Sky Eagle Legion mengalahkan perompak luar angkasa tidak berhenti dibicarakan sejak 2 hari yang lalu. Semua penduduk Sol Planet sudah menantikan kedatangan pesawat luar angkasa Sky Eagle Legion yang akan kembali setelah terbang secara mendadak bulan lalu. Momen itu ditayangkan di seluruh jaringan planet dan disaksikan secara langsung. Tidak sedikit pula mereka yang sengaja ingin menyambut pasukan utama militer secara langsung. Setelah spacecraft milik Sky Eagle Legion mendarat dengan sempurna, kini semua orang menunggu kedatangan para prajurit yang telah membawa kemenangan, yang mana pasukan itu sudah ditunggu langsung oleh Raja Daniel III. Ketika pintu spacecraft terbuka, sesosok pria tinggi yang mengenakan seragam militer abu-abu tua berjalan dengan sangat gagah. Matanya yang tajam, dingin dan terlihat misterius menyusuri setiap orang yang ada di sana. Setiap langkah tegap yang ia bawa memberikan rasa aman bagi setiap penduduk Sol Planet. Semenjak kepemimpinan Sang Jenderal, Sol Planet mereka yang sering menjadi sasaran empuk para penjajah di luar sana menjadi jauh lebih aman, karena siapapun yang berani mendekat langsung dihadang oleh Sky Eagle Legion yang dipimpin oleh jenderal termuda sepanjang sejarah. Sang Jenderal dan seluruh pasukan Sky Eagle Legion disambut dengan tepuk tangan dan penghargaan dari Raja Daniel III. Tidak ada satupun anggota yang gugur dalam pertempuran di luar angkasa sana menghadapi para perompak. Spacecraft Sky Eagle Legion bahkan tidak terlihat mengalami kerusakan. Harus aku akui Jenderal Xavier Knox sangat luar biasa. Apa kau lihat bagaimana caranya berjalan? Bagaimana caranya melihat dan menatap? Aku bisa merasakan kakiku bergetar. Belum lagi dia sangat tampan. Sangat-sangat tampan. Jenderal termuda dalam sejarah, dia juga satu-satunya kelas SS dalam 10 tahun terakhir. Ah, aku ingin melihat tangannya gelombang. Aku ingin memegang otot lengannya. Sama seperti penduduk lainnya, para pekerja di toko Flora Fleur juga ikut menyaksikan siaran langsung kedatangan Jenderal Xavier Knox dan Sky Eagle Legion. Mata setiap gadis muda itu berbinar, sedangkan para pegawai pria hanya bisa melihat dari jauh. Mereka merasa kagum dan iri kepada sang jenderal. "Bos, apa kau pikir Jenderal Knox mempesona?" tanya salah satu pegawai Nian kepada bos mereka. Dari balik meja kerjanya, seorang wanita yang juga ikut menonton bersama para pegawai itu menatap jauh pada layar yang memperlihatkan senyuman Raja Daniel III. Bulu matanya yang lentik bergetar ketika mata terangnya memperhatikan dengan saksama. Hidungnya yang mancung, kulit putih dengan wajahnya yang bulat, hanya duduk diam di sana seharian, maka para pegawai itu sudah seperti mendapatkan suntikan semangat tak kasat mata dari bos mereka. Bibir plumnya bergerak, untuk ukuran seorang prajurit dia termasuk tampan. Para gadis bersorak, Nian berlari ke arah bos mereka dan meraih tangannya. Bahkan di mata bos Queen, Jenderal Xavier Knox adalah seorang pria sangat tampan. Queen tersenyum, mengabaikan semua teriakan para gadis ketika sang jenderal menatap lurus ke arah kamera. Dia perlu menyelesaikan tugasnya dengan cepat karena pamannya ingin bertemu dengannya hari ini. Oh, aku hampir lupa. Aku harus mengambil ekstrak bunga Thundering Bell. Nian berlari dan menghilang di balik pintu belakang. Yo semuanya, bubar. Masih banyak pekerjaan yang dilakukan. Qian membubarkan para gadis dan memastikan mata mereka teralihkan dari Jenderal Xavier Knox. Setelah mengusir semua pegawai agar kembali ke pekerjaan mereka, pemuda itu kemudian berjalan ke arah Queen yang sibuk dengan hologramnya, mencatat dan memastikan jika toko kecil mereka masih beroperasi dengan baik. Ia memandangi wajah bulat sang atasan, dan matanya menatap lama pada bunga yang sudah mekar di pelipisnya. Saat bertemu pertama kali dengan Queen, ia langsung bisa merasakan aura yang berbeda dari wanita ini. Dia bisa membuat orang menyukainya hanya dari wajahnya, dan ketika ia berbicara maka kau akan terjebak selamanya dalam pesona Queen Floss. Bahkan untuk Qian yang dulunya tidak pernah berminat melakukan pekerjaan sebagai ahli botani kini harus berakhir di sini. Queen adalah wanita yang sangat mempesona, dia juga sangat pintar,
namun satu hal yang sangat disayangkan adalah bunga yang ada di pelipisnya. Tidak masalah jika itu adalah jingga, kuning, biru ataupun hijau, namun warna bunga yang dimiliki Queen adalah abu-abu. Benar, abu-abu. Sepanjang hidupnya, Qian tidak pernah melihat The Flower mekar dan berwarna abu-abu. The Flower bukan hanya tanda mereka sebagai penduduk Soul Planet, namun juga merupakan bagaimana seseorang melihat dunia ini dan seluruh isinya. Semakin bagus warna yang ada, semakin diterima di khalayak. Seperti jenderal muda itu, dengan bunga berwarna merah darah, dia mendapatkan perhatian dan menjadi simbol kekuatan. Lalu bagaimana dengan bunga milik Queen? Qian menghela nafas. Saat Queen berbicara dengannya, ia tahu jika wanita ini sudah melewati banyak hal yang tidak bisa ia bayangkan. Bukankah kau akan pulang lebih awal? Queen mengangguk tanpa mengangkat kepalanya. Aku akan menyelesaikan ini dengan cepat. Qian diam. Apa kau masih kesulitan untuk tidur? Butuh waktu beberapa saat bagi Queen sebelum menjawab pertanyaan yang terdengar sederhana itu. Moon Lily yang kau berikan tempo hari cukup membuatku nyaman. Itu artinya dia masih kesulitan untuk tidur. Qian menghela nafas dalam. Queen adalah wanita yang tertutup. Dia tidak pernah mengatakan apapun apalagi bercerita tentang dirinya kepada orang lain. Qian yang mengenalnya sudah lama pun tidak begitu mengetahui apa yang ia rahasia yang ia timbun dalam-dalam. Terakhir kali pun Qian hanya menebak dengan benar fakta bahwa Queen mengalami kesulitan tidur. Hanya itu, sang bos tidak pernah bercerita lebih kenapa ia kesulitan tidur. Namun dari tebakannya, Queen sudah lama mengalami masalah ini dan ini berhubungan dengan bunga abu-abu yang ada di pelipisnya. The Flower memperlihatkan kekuatan seseorang secara jelas, baik fisik maupun mental. Kenapa The Flower baru mekar ketika seseorang berumur 16 tahun? Banyak yang mengira The Flower adalah genetik, bawaan dari lahir, tetapi tidak. Warna yang diperlihatkan The Flower saat mekar menunjukkan bagaimana perkembangan seseorang sejak kecil hingga berusia 16 tahun, bukan hanya perkembangan fisik namun juga dari segi mental. Jadi jika ada seseorang yang memiliki warna bunga kuning dan merasa jika bahwa semua itu karena genetik ataupun takdir, dan melihat seseorang yang memiliki warna merah dengan pandangan yang sama, maka dari pola pikirnya saja sudah menunjukkan bahwa sudah selayaknya jika dia hanya berada di kelas D. Ini bukan takdir, melainkan cerminan atas usaha, tekad, pemikiran yang telah ditunjukkan oleh seseorang sejak kecil hingga remaja. Itu juga menjadi alasan kenapa para prajurit kemiliteran rata-rata adalah mereka yang berada di kelas B hingga S. Itu karena pemikiran mereka yang berbeda dari mereka yang memiliki The Flower di kelas C dan D, bukan karena pihak militer hanya akan menerima mereka yang terbaik saja. Sedangkan Queen, Qian yakin jika sesuatu telah terjadi hingga saat The Flower miliknya mekar, Queen berada dalam kondisi yang paling terburuk dan terlemah, bukan hanya fisiknya namun juga mentalnya. Untuk kesekian kalinya Qian menghela nafas dalam. Itu terlalu kejam karena tidak jarang seseorang yang belum mengenal Queen dengan baik akan berkomentar yang tidak-tidak tentangnya, sehingga wanita itu memilih mengurung dirinya di dalam ruangannya daripada melayani sendiri para pembeli yang datang. Padahal dari segi pengetahuan, tidak ada yang menandingi Queen. Melihat wajah sang bos yang semakin lelah, Qian menutup hologram di depannya. Ia pun tersenyum mendapati tatapan tidak terima dari wanita itu. Bukankah kau harus bertemu dengan pamanmu? Ini sudah sore. Melihat jam, Queen pun mengikuti ucapan Qian tanpa banyak bantahan. Queen menarik matanya dari hologram yang masih terbuka ketika ia telah sampai di depan sebuah rumah yang cukup besar jauh dari pusat kota kerajaan Crescere. Queen berjalan melalui berbagai tanaman yang ada di halaman rumah, beserta sebuah kolam dengan air mancurnya yang tidak berhenti mengeluarkan warna-warna berbeda di setiap langkah yang ia buat. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh bibinya, yang hanya melihatnya secara sekilas. "Kakak," seorang gadis kecil berlari ke arahnya dan melompat. Untungnya Queen langsung menangkapnya. "Queen itu bukan kakakmu, kau bisa memanggilnya bibi atau tante," tutur bibinya dari tempat duduknya.
ia tidak melihat kepada putri kecilnya yang enggan lepas dari rangkulan Queen. "Tidak apa, aku tidak keberatan dipanggil kakak." Sang bibi berdiam diri di tempat. Dari tempatnya berdiri, Queen dapat melihat jika sang bibi tengah sibuk dengan hologramnya. "Bibi, apa paman sudah pulang?" Wanita yang masih terlihat muda itu bergumam, sekilas. Tidak lama setelah itu sang paman pun muncul. "Oh, Queen sudah datang. Apa kau sudah makan? Ayo kita makan dulu." Queen menggeleng, ia hanya melakukan kunjungan kecil ke sini, rasanya tidak perlu untuk berlama-lama. "Aku sudah makan sebelum ke sini." Sang paman terlihat sedikit kecewa, tetapi dia hanya bisa meminta Queen untuk segera duduk di ruang keluarga. Sang bibi yang semula terlihat tidak begitu peduli juga ikut berdiri dan mendudukkan dirinya di sebelah sang suami. Queen tahu jika sang bibi memang selalu bersikap dingin juga terlihat tidak peduli. Queen juga paham akan hal itu dan tidak keberatan. Lagi pula itu hanya di luar, karena aslinya sang bibi tidak membencinya sama sekali. Setelah robot pelayan mengantarkan minuman, sang paman meliriknya beberapa kali tanpa mengatakan apapun. Lelah dengan tingkah sang suami, Yuer berucap, "Jika kau tidak segera mengatakan apapun, maka aku yang akan mengatakannya kepada Queen." "Tidak usah, biar aku saja." Setelah meyakinkan dirinya, sang paman akhirnya berbicara. "Queen, aku selalu menganggapmu sebagai anakku sendiri. Bahkan ketika kakakku masih hidup, kau seperti anak pertamaku sebelum putri kecilku lahir. Aku selalu ingin memberikan yang terbaik bagimu, aku juga tidak ingin memberatkan dirimu dan selalu berharap kau bahagia serta mendapatkan kebahagiaan. Lalu, sayang, jika kau bicara seperti itu, Queen akan berpikir jika kau berniat sesuatu yang jahat padanya." Potong Yuer, gemas dengan tingkah sang suami. Yuer meletakkan sebuah amplop merah besar di atas meja. "Pagi ini sebuah surat dari keluarga bangsawan Pan datang ke sini. Surat itu ditujukan untukmu, namun dikirim ke sini karena pamanmu masih menjadi wali sahmu. Keluarga bangsawan Jacob Pan ingin melamarmu untuk menjadi istrinya." Istri sang paman berasal dari keluarga bangsawan, dan bisnis sang paman juga membuatnya terus terhubung dengan para bangsawan. Dan juga banyak dari mereka yang menyadari eksistensi Queen, hanya saja selama ini mereka tidak peduli. Queen selalu berusaha tidak terlihat. "Lalu kenapa sekarang? Ini bukan undangan untuk mengikuti pemilihan, namun lamaran untuk menjadi istrinya." Yuer mengangguk. "Aku juga tidak bisa mengatakan kau akan menjadi istrinya karena secara ilegal dia sudah menikahi seorang wanita dari keluarga Gun yang merupakan bangsawan kelas atas. Bisa dikatakan bahwa dia ingin kau menjadi selirnya yang keempat, atau kesekian." Ada nada ketidaksukaan dari Yuer, merasa jijik dengan Jacob Pan yang sudah mengirimkan surat ini. Hampir saja ia membakar surat ini ketika datang. Bahkan raja saja hanya punya satu istri dan itu adalah sang ratu. Gumamnya masih tidak mengerti jalan pikiran Jacob. "Kau tidak perlu menerima tawaran darinya. Jacob sudah punya banyak selir. Dia juga terkenal suka melakukan kekerasan. Aku tidak ingin kau bersama orang seperti itu." Seharusnya memang seperti itu. Biasanya sang paman akan memilah surat ataupun proposal yang datang sebelum bicara dengannya. Namun kali ini sang paman memilih untuk membicarakan hal ini walaupun ia tahu jika Jacob bukanlah orang yang baik. "Lalu apa ada yang ingin paman katakan padaku?" Sang paman kembali diam. Dia selalu punya sisi lembut untuk Queen. Di matanya Queen masih gadis kecil yang akan menangis ketika ia terjatuh. Yuer kembali angkat suara. "Akhir-akhir ini orang-orang mulai bicara tentangmu. Apa kau ingat pemilihan yang kau ikuti terakhir kali di keluarga Ewis? Gadis yang terpilih akhirnya menikahi Lian Ewis bulan lalu dia mulai berbicara tentangmu. Dia berkata jika seorang gadis bernama Queen Floss mungkin tidak akan pernah menikah karena tidak akan ada keluarga yang mau menerimanya. Hampir semua pemilihan keluarga bangsawan sudah diikuti namun tidak pernah terpilih ketika semua gadis yang juga mengikuti pemilihan dengannya sudah langsung dilirik keluarga lain." Bibinya mengatakan kembali apa yang ia dengar dari wanita itu.
Queen pun bisa langsung membayangkan bagaimana nada dan wajah wanita Gun saat mengatakan hal itu. Itu karena tidak ada seorang pun yang ingin menerima wanita sepertinya di keluarga mereka. Bagaimanapun bunga yang cerah dan indah akan menjadi pilihan daripada bunga yang layu. Lanjut Yuer, Queen tahu jika sang bibi tidak mengatakan semua yang ia dengar, dan telah memilih kata-kata yang baik saat mengulanginya. Dia mengenal Sonia, mulutnya sangat tajam, tidak ada satupun perkataan baik yang keluar dari mulutnya. Saat pemilihan keluarga Ewis, setiap hari wanita itu selalu berusaha membuatnya kesal. Aku tidak tahu bagaimana, sepertinya Jacob Pan mengetahui tentang dirimu dan mulai membuat masalah. Selama berhari-hari dia mendatangi pamanmu. Awalnya pamanmu menolaknya namun sekarang dia seperti mulai mengancam pamanmu secara tidak langsung. Saat aku mengatakan kau tidak bisa menerimanya, dia bersikeras jika kau tidak punya alasan untuk menolak. Kau sudah mengikuti banyak pemilihan namun tidak ada satupun keluarga yang tertarik denganmu. Dia juga mengatakan selama kau tidak sedang mengikuti pemilihan dengan keluarga manapun, dia juga tidak punya alasan untuk mundur. Tangan Yuer menggenggam gelas kaca di tangannya. Jika gelas itu pecah, maka Queen tidak akan terkejut. Queen berhenti sejenak. Pemilihan adalah sebuah acara yang dibuat oleh sebuah keluarga bangsawan dan keluarga terkemuka di kerajaan Krescere untuk mencari pasangan untuk anak laki-laki mereka. Para bangsawan akan mengundang beberapa anak perempuan dari keluarga terpandang lainnya. Setelah melakukan banyak hal yang berkaitan dengan tradisi keluarga mereka, maka keluarga itu akan memilih wanita mana yang pantas menjadi menantu, istri putra mereka. Wanita yang mengikuti pemilihan itu disebut Sid. Secara tidak langsung hampir semua keluarga akan melihat dari The Flower di pelipis para wanita yang mengikuti pemilihan, baru pada akhirnya mereka akan melihat karakter mana yang sesuai dengan keluarga mereka, atau wanita mana yang dapat mengikuti tradisi keluarga dengan baik, atau juga wanita yang dirasa bisa menjadi nyonya rumah dan menantu yang baik. Namun ada beberapa keluarga yang mengabaikan The Flower dan lebih berpedoman kepada karakter setiap wanita yang datang. Setelah seorang wanita mengikuti pemilihan di sebuah keluarga, maka nilai mereka akan menjadi lebih tinggi di mata khalayak. Hal itu disebabkan karena pengetahuan dan ilmu yang mereka dapatkan akan bertambah, jadi para Sid yang tidak terpilih biasanya akan langsung dipinang oleh keluarga lainnya setelah mengikuti pemilihan. Karena tidak semua keluarga mengadakan pemilihan untuk mencari calon istri untuk anak mereka. Biasanya hanya untuk anak laki-laki yang menjadi pemimpin keluarga dan klan selanjutnya. Semakin banyak seorang wanita mengikuti pemilihan maka kemungkinannya untuk terpilih di pemilihan selanjutnya juga semakin besar, namun itu tidak berlaku bagi Queen. Dia sudah mempelajari tradisi hampir semua keluarga bangsawan di kerajaan Krescere. Namun jangankan terpilih, lamaran dari keluarga lainnya pun tidak ada. Apa Queen bersedih? Tidak, dia mengikuti pemilihan itu untuk pamannya, karena selama ini sang paman telah memberikan yang terbaik untuknya, ia ingin membalas semua kebaikan itu. Akan tetapi, sepertinya sekarang malah jadi masalah panjang. Jacob Pan terkenal dengan kegilaannya, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Mungkin dia sangat penasaran dengan wanita berbunga abu-abu yang menjadi pembicaraan ini. Apa ancaman yang ia katakan? Sang paman langsung menggeleng. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Aku bisa mengatasinya sendiri dan kau tidak perlu memikirkan apapun. Aku akan mengatakan pada Jacob Pan jika aku tidak menerima lamaran ini. Beralasan jika pembicaraan itu berakhir dan dia ingin istirahat, sang paman pun pergi. Yuer menatap Queen lama. Pamanmu tidak pernah ingin membuatmu kesulitan, apalagi menambah beban pikiranmu. Namun ketika pamanmu sudah mengatakan tidak apa-apa dan pergi begitu saja, kau tahu jika masalah yang ditimbulkan oleh Jacob Pan bukan masalah kecil. Queen mengangguk setuju. Kalau begitu aku akan menemui Jacob Pan dan mencoba bicara dengannya. Ya, kau bisa bicara dengannya, tetapi jangan terima lamaran darinya, aku akan mencarikan cara lain untukmu. Di salah satu restoran privat di tengah gemerlap cahaya langit malam,
Queen duduk di salah satu ruangan VIP seraya menatap jauh keluar jendela. Langit malam Sol Planet dipenuhi oleh penampakan meteorit yang jatuh hampir setiap saat. Pandangannya jatuh pada bintang yang terus berkelap-kelip tanpa henti. Teringat olehnya ucapan seseorang di masa lalu, mereka mengatakan bahwa bintang itu bernama Fabulous. Berada sangat jauh dari sini, dan kau bisa melihatnya dengan sangat jelas saat berada di luar angkasa sana. Cahayanya merupakan panduan bagi para prajurit yang bertugas di luar angkasa, di Eagle Sky Legion. Fabulous adalah bintang favorit karena terlihat begitu indah di luar angkasa. Setelah mendengar itu, Queen juga ingin segera bergabung dengan Eagle Sky Legion. Ia ingin menjelajahi angkasa luar, mengunjungi berbagai planet dan bertarung bersama para prajurit yang lain, mengendarai Misha miliknya sendiri dan mendarat di planet tak berpenghuni. Menjelajahi alam semesta terdengar menyenangkan. Entah sudah berapa lama Queen tidak tersenyum. Bahkan ketika ia mengingat mimpinya, garis kecil pun tidak terlihat, yang ada matanya semakin kosong ketika memandangi meteorit yang berjatuhan. Nona Floss. Sapaan di hadapannya membuat Queen meninggalkan pemandangan indah di luar sana untuk beralih kepada seorang pria yang kini sudah duduk di depannya. Pria itu masih muda serta memiliki tubuh dan wajah yang bagus, namun pandangan matanya yang bergerak liar saat melihatnya, membuat Queen sedikit tidak nyaman. Mr. Jacob, hari ini dia telah membuat janji dengan Jacob Pan. Queen dengar jika Jacob Pan tidak suka menerima undangan mendadak seperti ini, apalagi di sebuah restoran yang tidak begitu tersohor. Aku hanya pernah melihatmu sekali, itu pun sudah lama sekali. Aku juga hanya bisa melihat dari jauh dan tidak berkesempatan untuk menyapa. Ternyata, kecantikan yang Nona Floss miliki terlihat sangat tidak nyata dari jarak dekat. Aku bahkan tidak percaya jika ada wanita secantik dirimu. Queen tidak menggubris ucapan Jacob. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbasi-basi denganmu, Mr. Jacob. Jadi kita bisa melewati pujian-pujian itu dan bergerak pada alasan pertemuan kita hari ini. Queen sengaja memesan ruangan VIP karena Jacob adalah orang yang suka membuat sensasi. Kegiatannya juga sering disorot oleh khalayak. Dia terkenal dan orang-orang mengenalnya. Queen tidak ingin menjadi pusat perhatian. Aku menolak lamaran darimu. Sudut bibir Jacob terangkat. Kau tahu, ketika seseorang dengan terang-terangan menolakku seperti yang kau lakukan padaku, aku akan merasa lebih bersemangat untuk menjadikan mereka milikku. Mereka saling bertatapan, pria di depannya sangat berbahaya. Aku sangat yakin jika tidak ada peraturan di Sol Planet yang mengharuskanku untuk menerima setiap lamaran yang datang, khususnya darimu. Senyuman Jacob semakin besar, ia tertawa sekilas sebelum berbicara dengan sangat rendah. Kau mungkin tidak menyadarinya, namun pamanmu sedang menjadi bahan pembicaraan sekarang. Mata Queen menyipit. Bunga abu-abu yang ada di pelipismu, aku dengar itu adalah pertanda buruk. Tidak ada keluarga manapun yang mau menerimamu, padahal kau telah mengikuti berbagai pemilihan di banyak tempat. Aku dengar semua anggota keluargamu meninggal 12 tahun yang lalu, hanya kau yang selamat, setelah itu kau tinggal bersama pamanmu. Pupil mata Queen dengan refleks membesar. Bagaimana kau bisa tahu akan hal itu? Aku juga tahu jika 12 tahun yang lalu, ada seorang prajurit wanita yang disebut-sebut akan menjadi prajurit terbaik sepanjang sejarah, tetapi beberapa hari sebelum ulang tahunnya, dia menghilang, kemudian tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Dua mata yang hampir memiliki warna yang sama menatap tajam untuk sekian lama. Queen meneguk air liurnya dengan sulit, ia tidak bisa membaca isi pikiran Jacob. Apa yang kau inginkan? Tidak ada, aku hanya ingin kau menjadi bagian dari keluarga besarku. Jacob menyandarkan tubuhnya dengan nyaman. Bisnis pamanmu memburuk, orang-orang mulai membicarakanmu, dan mereka juga mulai mengucilkan pamanmu. Apa kau tahu jika aku adalah salah satu investor bisnis pamanmu? Aku hanya perlu melakukan gerakan kecil dan aku yakin seluruh usaha yang dibangunnya akan jatuh. Ia mengatakan itu dengan sangat santai, seolah kehidupan seseorang hanya sebuah permainan untuknya.
Queen menahan tangannya agar tidak memukul orang di depannya ini. Kenapa kau tidak ingin menjadi bagian dari keluarga besarku? Aku yakin kau tidak akan membuat pamanmu tersiksa, bukan? Selama kau tidak terikat dengan keluarga manapun, aku bebas untuk mengajukan lamaran padamu. Jacob tidak menyentuh minumannya sejak ia datang, dia langsung berdiri dan merapikan pakaiannya. Kau adalah wanita yang cerdas, Nona Floss. Kau pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian pria itu berlalu pergi. Queen menatap punggung itu hingga menghilang di balik pintu. Aku akan menerima lamaran Jacob Pan. Apa kau sudah gila? Pria itu psikopat. Ya, dia sudah tahu karena ia sudah bertemu dengan Jacob Pan dan berbicara empat mata dengannya. Hari ini aku akan berkunjung, aku akan membicarakan hal ini dengan paman. Queen tidak ingin berdebat dengan bibinya melalui sambungan pribadi. Ia lalu mematikan alat komunikasinya dan menghela nafas berat, namun, seiring berjalannya waktu, deru nafasnya menjadi semakin berat. Dadanya menjadi sangat sesak dan berat. Ia mencoba untuk menarik dan menghembuskan nafasnya secara perlahan, akan tetapi, detak jantungnya menjadi semakin cepat. Tergesa-gesa, ia membuka laci meja dan mengambil sebuah suntikan dan mengisinya dengan cairan berwarna biru sebelum menyuntikkannya ke lengannya. Ia bisa merasakan cairan itu mengalir di pembuluh darahnya. Queen kembali menghela nafas dalam, menghitung 1, 2, 3 berulang-ulang. Setelah menenangkan diri, Queen memanggil salah satu pegawai, Nian yang tidak butuh waktu lama sudah berada di depannya. Bos, Anda terlihat pucat. Apa tubuh Anda terasa sakit lagi? Nian langsung memeriksa keadaannya. Queen menggeleng. Aku sudah tidak apa-apa, bisakah kau membawakanku madu dari bunga Lotus Night? Aku membutuhkannya sekarang. Meskipun pandangan Nian masih sedikit ragu dengan Queen, namun ia langsung bergegas mengambilkan apa yang Queen mau. Perasaan tidak nyaman ini. Mereka akan membawanya ke tempat rehabilitas lagi jika rasa sakit ini tidak kunjung menghilang. Dari ruangannya, Queen bisa melihat dan mendengar hologram yang sedang memperlihatkan sebuah berita di luar dari cermin dua arah. Setelah bertahun-tahun akhirnya rumah keluarga Knox mengumumkan akan mengadakan pemilihan. Ucap si pembawa acara wanita, matanya berbinar-binar, nada suaranya juga terdengar bersemangat. Jika tidak salah, keluarga Knox hanya memiliki satu anggota yang belum menikah. Kau benar, setelah pergi secara mendadak bulan lalu, sepertinya keluarga Knox ingin segera menemukan pendamping untuk sang jenderal. Ini bukan pemilihan biasa. Ini akan menjadi pemilihan paling disorot tahun ini. Nyonya Reikna, bisakah aku juga mendapatkan undangan pemilihan itu? Aku juga ingin menjadi calon istri Jenderal Xavier. Dua pembawa acara itu tertawa di saat bersamaan. Wow, pemilihan untuk sang jenderal. Menurutmu siapa saja yang mendapatkan undangannya? Tanya salah satu pegawai yang juga tengah melihat acara yang sama, bertepatan dengan Queen yang keluar dari ruangannya. Siapapun itu, mereka harus berusaha keras agar dapat terpilih. Keluarga Knox sangat selektif dalam memilih pasangan untuk keluarga mereka. Belum lagi nenek dan ibu sang jenderal yang sangat ketat dan kaku. Selain itu, mereka juga harus bisa bertahan dengan sifat sang jenderal. Timpal yang lain di sela-sela membersihkan lembaran-lembaran daun golden bell yang sedang mekar. Oh yeah, apa kau ingat komentarnya terakhir kali saat diwawancara? Saat ini prioritas utamaku adalah menjaga Soul Planet. Dia mengalihkan pertanyaan itu dengan sangat baik. Mungkin dia sudah menikah dengan pekerjaannya. Oh, tetapi aku juga dengar bahwa dia tengah menjalin hubungan dengan salah satu bawahannya. Kalau tidak salah wanita itu juga anggota Eagle Sky Legion. Aku meragukan hal itu. Aku pikir Jenderal Xavier adalah orang yang profesional. Jika dia punya kekasih, kenapa keluarganya harus mengadakan pemilihan? Formalitas. Mari kita lihat. Jika salah satu bawahannya adalah Sid di pemilihan keluarga Knox, kau harus mentraktirku makan siang selama sebulan penuh. Queen hanya mendengar pembicaraan itu sekilas, dan dia juga tidak peduli dengan apa yang pegawainya bicarakan. Dengan suaranya yang ringan,
Queen mengucapkan sampai jumpa kepada mereka semua dan bergegas menuju kediaman sang paman. Seperti dejavu, baru saja beberapa hari lalu Queen berada di dalam posisi yang sama seperti saat ini. Paman dan bibinya yang duduk di hadapannya, dengan raut sang paman yang terlihat jauh lebih buruk daripada terakhir kali mereka bertemu. Itu bahkan baru beberapa hari yang lalu. Paman, bibi, aku sudah memutuskannya. Aku akan menerima lamaran dari Jacob Pan. Sang paman terlihat semakin pucat, lingkar di bawah matanya terlihat lebih hitam dan besar. Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan mengizinkan kamu. Queen yakin bahwa sang paman akan menolak keputusannya. Dia juga tahu jika reputasi Jacob sangat tidak baik. Menjadi bagian dari keluarganya, dia bukan hanya harus berhadapan dengan Jacob, tetapi juga istri dan selirnya. Bukan rahasia lagi jika mereka semua saling membenci satu sama lain dan istri legal Jacob memiliki sikap arogan yang besar. Tentu ia ragu, ini adalah kehidupannya, masa depannya, namun setelah melihat sang paman hari ini, Queen menghapus semua keraguan di dalam hatinya. Jika bukan karena sang paman, mungkin ia sudah lama menyerah. Dia tidak ingin membuat masalah bagi keluarga kecil ini. Yuer mendengus tidak suka, tangannya terlipat di depan dada dan seluruh aura yang mengelilinginya mengatakan bahwa ia sedang menahan emosi dengan sangat kuat. Aku tahu kau bertemu dengan Jacob bukanlah ide bagus. Dia pasti mengatakan sesuatu padamu, bukan? Tebakan Yuer sangat tepat. Jacob memiliki banyak trik di balik lengan bajunya. Apa yang diinginkan harus didapatkan, namun, setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, dia akan segera bosan dan membuangnya seperti mainan. Yuer melemparkan amplop lain ke atas meja, amplop itu berwarna emas dan terlihat sangat elegan. Queen tidak mengambil amplop itu. Aku bisa membaca apa yang ada di dalam pikiranmu Queen, aku tidak peduli dengan siapa kau menikah, akan tetapi, aku harus setuju dengan pamanmu. Menikah dengan Jacob adalah pilihan terakhir, sekarang aku memberikan pilihan lain untukmu. Yuer mengisyaratkan Queen untuk membuka amplop itu. Wow, pemilihan untuk sang jenderal. Menurutmu siapa saja yang mendapatkan undangannya? Tanya salah satu pegawai yang juga tengah melihat acara yang sama, bertepatan dengan Queen yang keluar dari ruangannya. Siapapun itu, mereka harus berusaha keras agar dapat terpilih. Keluarga Knox sangat selektif dalam memilih pasangan untuk keluarga mereka. Belum lagi nenek dan ibu sang jenderal yang sangat ketat dan kaku. Selain itu, mereka juga harus bisa bertahan dengan sifat sang jenderal. Timpal yang lain di sela-sela membersihkan lembaran-lembaran daun golden bell yang sedang mekar. Oh yeah, apa kau ingat komentarnya terakhir kali saat diwawancara? Saat ini prioritas utamaku adalah menjaga Soul Planet. Dia mengalihkan pertanyaan itu dengan sangat baik, mungkin dia sudah menikah dengan pekerjaannya. Oh, tetapi aku juga dengar bahwa dia tengah menjalin hubungan dengan salah satu bawahannya, kalau tidak salah wanita itu juga anggota Eagle Sky Legion. Aku meragukan hal itu. Aku pikir Jenderal Xavier adalah orang yang profesional. Jika dia punya kekasih kenapa keluarganya harus mengadakan pemilihan? Formalitas. Mari kita lihat, jika salah satu bawahannya adalah Sid di pemilihan keluarga Knox, kau harus mentraktirku makan siang selama sebulan penuh. Queen hanya mendengar pembicaraan itu sekilas, dan dia juga tidak peduli dengan apa yang pegawainya bicarakan. Dengan suaranya yang ringan, Queen mengucapkan sampai jumpa kepada mereka semua dan bergegas menuju kediaman sang paman. Seperti dejavu, baru saja beberapa hari lalu Queen berada di dalam posisi yang sama seperti saat ini. Paman dan bibinya yang duduk di hadapannya, dengan raut sang paman yang terlihat jauh lebih buruk daripada terakhir kali mereka bertemu. Itu bahkan baru beberapa hari yang lalu. Paman, bibi, aku sudah memutuskannya. Aku akan menerima lamaran dari Jacob Pan. Sang paman terlihat semakin pucat, lingkar di bawah matanya terlihat lebih hitam dan besar. Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan mengizinkan kamu. Queen yakin bahwa sang paman akan menolak keputusannya, dia juga tahu jika reputasi Jacob sangat tidak baik.
Menjadi bagian dari keluarganya, dia bukan hanya harus berhadapan dengan Jacob, tetapi juga istri dan selirnya. Bukan rahasia lagi jika mereka semua saling membenci satu sama lain dan istri legal Jacob memiliki sikap arogan yang besar. Tentu ia ragu, ini adalah kehidupannya, masa depannya, namun setelah melihat sang paman hari ini, Quinn menghapus semua keraguan di dalam hatinya. Jika bukan karena sang paman, mungkin ia sudah lama menyerah. Dia tidak ingin membuat masalah bagi keluarga kecil ini. Yuer mendengus tidak suka, tangannya terlipat di depan dada dan seluruh aura yang mengelilinginya mengatakan bahwa ia sedang menahan emosi dengan sangat kuat. Aku tahu kau bertemu dengan Jacob bukanlah ide bagus. Dia pasti mengatakan sesuatu padamu, bukan? Tebakan Yuer sangat tepat. Jacob memiliki banyak trik di balik lengan bajunya. Apa yang diinginkan harus didapatkan, namun, setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, dia akan segera bosan dan membuangnya seperti mainan. Yuer melemparkan amplop lain ke atas meja, amplop itu berwarna emas dan terlihat sangat elegan. Quinn tidak mengambil amplop itu. Aku bisa membaca apa yang ada di dalam pikiranmu Quinn, aku tidak peduli dengan siapa kau menikah, akan tetapi, aku harus setuju dengan pamanmu. Menikah dengan Jacob adalah pilihan terakhir, sekarang aku memberikan pilihan lain untukmu. Yuer mengisyaratkan Quinn untuk membuka amplop itu. Ada segel bunga krisan di amplop yang ia pegang, dalam sekilas, ia sudah bisa menebak apa isi surat itu. Aku berusaha keras mendapatkan undangan itu. Bibi, tidak ada penolakan. Setidaknya dengan ini kau bisa mengulur waktu. Kita akan memikirkan cara lain untuk menghindari Jacob di masa depan. Untuk sekarang, kau harus mengikuti pemilihan keluarga Knox. Pemilihan untuk Jenderal Xavier. Benar, untuk sekarang hal yang harus ia lakukan adalah menghindari Jacob. Ini hanya pemilihan seperti yang sudah-sudah. Bertemu dengan Jacob untuk pertama kali membuatnya teringat akan trauma yang berusaha ia sembuhkan. Jika dirinya kembali terpuruk, maka ia akan membawa kekhawatiran bagi paman, bibi, bahkan Cian dan orang-orang yang di sekelilingnya. Ini hanya sebuah pemilihan. Dia datang, dan setelah keluarga Knox memilih gadis untuk sang jenderal, maka Quinn akan bebas, seperti biasanya. Ia berharap Jacob tidak lagi mengganggunya setelah pemilihan ini selesai dan ia bisa kembali menikmati kehidupannya seperti biasa. Lagi pula keluarga Knox tidak akan memilihnya, karena bunga yang ada di pelipisnya berwarna abu-abu. 12 tahun lalu, suasana di Ground Day begitu hening. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara, puluhan pasang mata melototi arena, tidak ingin berkedip agar tidak ada satupun yang terlewati. Di tengah arena, seorang murid laki-laki dan perempuan yang mengenakan seragam training abu-abu tua menggerakkan tubuh mereka dengan sangat cepat. Murid perempuan melemparkan tinjunya tanpa ragu, yang jika tidak dihindari, maka bisa dipastikan wajah anak laki-laki yang menjadi lawan bertarungnya hari itu akan meninggalkan bekas sampai minggu depan. Pertarungan mereka begitu intens hingga murid yang berada di arena lain tidak berniat melanjutkan latihan mereka, malah memilih untuk menonton. Ini hanya latihan umum seperti biasanya, kenapa dua orang ini menjadikannya seperti pertarungan hidup dan mati? Gadis muda berambut hitam yang diikat ponytail bergerak dengan sangat cepat, gerakan cepatnya terlihat seperti sedang menari di atas arena. Ia melemparkan belati kepada lawannya ketika sang lawan menghindar di detik-detik terakhir. Sang murid laki-laki belum bisa bernafas lega karena ternyata, dari arah belakang, ia menerima serangan yang membuatnya jatuh ke lantai arena yang licin. Wajahnya jatuh terlebih dahulu, rasa sakit menguasai kepalanya, yang kemudian diiringi oleh beban berat di atas tubuhnya. Gadis itu menahan kedua tangannya di belakang kepala, tumbang, ujar sang gadis. Ia yakin jika saat ini dia sedang tersenyum. Good job, Ki-1 Kolonel Darrell yang berdiri di tepi arena memperhatikan latihan mereka tersenyum dengan puas. Ia lalu mengumpulkan semua anggota pelatihan 197. Latihan kali ini masih didominasi oleh Ki-1. Sang kolonel menoleh kepada pemuda yang masih tertahan di lantai,
Queen yang memiliki kode nama Q1 selama pelatihan sepertinya belum akan melepaskannya dalam waktu dekat. Siapa yang tahu kenapa X1 bisa kalah? Kumpulan peserta latihan itu tidak berbicara. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu bagaimana X1 kalah? Mereka terlalu menikmati pertarungan tadi hingga melupakan detail. Pada serangan pertama, sebenarnya X1 bisa mengalahkanku, namun kemudian dia ragu. Lalu saat serangan terakhir dia terlalu fokus untuk mengambil belati yang ada di tangan kananku, hingga saat aku melepaskan belati lain dari sebelah kiri, pertahanan X1 malah menjadi terbuka. Dia berhasil mengelak tetapi tidak sadar jika musuh sudah berada di belakang dan menyerangnya. Ketika tidak ada satupun murid yang menjawab, maka Queen sendiri yang akan menjawab pertanyaan kolonel. Setelah menyelesaikan jawabannya, gadis tinggi itu pun melepaskan cengkramannya dari X1 yang akhirnya bisa bernafas lega. Dia mengira Q1 benar-benar akan membunuhnya. Raut penuh bangga dan puas terlihat dari wajah Kolonel Darrell. Dalam medan pertarungan yang sesungguhnya, keraguan-raguan yang kalian rasakan dalam waktu sepersekian detik dapat mengubah akhir pertarungan yang juga akan merubah masa depan planet ini beserta semua orang yang ada di dalamnya. Ingatlah satu hal, musuh tidak pernah ragu apalagi lengah. Kita sebagai pasukan militer adalah garis pertahanan terdepan Sol Planet. Saat kita jatuh, maka kita semua akan membawa seluruh planet jatuh. Teriakan Kolonel Darrell terdengar hingga arena lain yang juga membangkitkan semangat para prajurit muda yang memiliki cita-cita yang sama, menjadi pelindung bagi planet dan kerajaan mereka. Setelah Kolonel Darrell pergi, teman-teman X1 yang memiliki nama asli Xavier menghampirinya. Andrian, A2, salah satu di antara mereka merasa kasihan dengan wajah teman angkatannya yang babak belur. Aku pikir kau harus mengunjungi ruang kesehatan. Q1 meninggalkan banyak luka pada wajahmu, tetapi kau bahkan tidak bisa menyentuh ujung rambutnya sehelai pun. Komentar yang lain dari D3, kembaran Andrian sambil menyernyitkan keningnya di saat hidung Xavier mengeluarkan darah. Dia itu monster. Minggu lalu aku harus menginap di ruang kesehatan karena berlatih tanding dengannya. Antara menahan malu dan sakit ketika dokter militer bertanya kepadaku apakah aku jatuh dari lantai atas gedung. Andrian menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin lagi merasakan penderitaan itu. Cukup pertama dan terakhir kali, dia tidak ingin lagi menjadi lawan Q1 saat latihan. Aku hanya perlu mengalahkannya, bukan? Desis Xavier seraya menghapus darah dari hidungnya. Kawan, kau sudah kalah darinya sebanyak 15 kali. Aku sarankan jika kau ingin keluar dari sini dengan utuh, jangan lagi mengajukan dirimu untuk berhadapan dengan Q1. Baru 15 kali. Siapa tahu aku akan menang setelah pertarungan ke-100. Ujar Xavier sambil tertawa. Andrian memutar bola matanya. Apa temannya ini masokis? Apa dia merasa senang saat babak belur oleh gadis secantik Q1? Dasar tidak mau kalah. Sekali saja, aku harus mengalahkan Q1 sebelum lulus. Lanjutnya lagi, mereka menaiki lift untuk menuju ke ruang kesehatan. Jika tidak kau akan dihantui rasa penasaran hingga tidak bisa tidur selama hidupmu. Xavier mengangguk menyetujui. Sejak kekalahannya di pertarungan pertamanya dengan Q1, dia menjadi sangat penasaran. Ia ingin mengalahkan Q1 walaupun hanya sekali. Kalau begitu kau harus segera mengalahkannya, karena sebentar lagi kita akan berusia 16 tahun dan ketika bunga itu mekar, kau tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkannya. Pintu lift terbuka, di lantai 15, keadaan jauh lebih sepi daripada di bawah, jadi ketika mereka berbicara, suara mereka seperti bergema di lorong yang kosong. Raut penuh bangga dan puas terlihat dari wajah Kolonel Darrell. Dalam medan pertarungan yang sesungguhnya, keraguan-raguan yang kalian rasakan dalam waktu sepersekian detik dapat mengubah akhir pertarungan yang juga akan merubah masa depan planet ini beserta semua orang yang ada di dalamnya. Ingatlah satu hal, musuh tidak pernah ragu apalagi lengah. Kita sebagai pasukan militer adalah garis pertahanan terdepan Sol Planet. Saat kita jatuh, maka kita semua akan membawa seluruh planet jatuh.
Teriakan Kolonel Darrell terdengar hingga arena lain yang juga membangkitkan semangat para prajurit muda yang memiliki cita-cita yang sama menjadi pelindung bagi planet dan kerajaan mereka. Setelah Kolonel Darrell pergi, teman-teman X1 yang memiliki nama asli Xavier menghampirinya. Andrian, A2, salah satu di antara mereka merasa kasihan dengan wajah teman angkatannya yang babak belur. Aku pikir kau harus mengunjungi ruang kesehatan. Q1 meninggalkan banyak luka pada wajahmu, tetapi kau bahkan tidak bisa menyentuh ujung rambutnya sehelai pun. Komentar yang lain dari D3, kembaran Andrian sambil menyerngitkan keningnya di saat hidung Xavier mengeluarkan darah. Dia itu monster. Minggu lalu aku harus menginap di ruang kesehatan karena berlatih tanding dengannya. Antara menahan malu dan sakit ketika dokter militer bertanya kepadaku apakah aku jatuh dari lantai atas gedung. Andrian menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin lagi merasakan penderitaan itu. Cukup pertama dan terakhir kali, dia tidak ingin lagi menjadi lawan Q1 saat latihan. Aku hanya perlu mengalahkannya, bukan? Desis Xavier seraya menghapus darah dari hidungnya. Kawan, kau sudah kalah darinya sebanyak 15 kali. Aku sarankan jika kau ingin keluar dari sini dengan utuh, jangan lagi mengajukan dirimu untuk berhadapan dengan Q1. Baru 15 kali, siapa tahu aku akan menang setelah pertarungan ke-100. Ujar Xavier sambil tertawa. Andrian memutar bola matanya, apa temannya ini masokis? Apa dia merasa senang saat babak belur oleh gadis secantik Q1? Dasar tidak mau kalah. Sekali saja, aku harus mengalahkan Q1 sebelum lulus. Lanjutnya lagi, mereka menaiki lift untuk menuju ke ruang kesehatan. Jika tidak kau akan dihantui rasa penasaran hingga tidak bisa tidur selama hidupmu. Xavier mengangguk menyetujui. Sejak kekalahannya di pertarungan pertamanya dengan Q1, dia menjadi sangat penasaran. Ia ingin mengalahkan Q1 walaupun hanya sekali. Kalau begitu kau harus segera mengalahkannya, karena sebentar lagi kita akan berusia 16 tahun dan ketika bunga itu mekar, kau tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkannya. Pintu lift terbuka, di lantai 15, keadaan jauh lebih sepi daripada di bawah, jadi ketika mereka berbicara, suara mereka seperti bergema di lorong yang kosong.